Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan makalah sejarah pendidikan Islam dengan tema Nahdlatul Ulama dan kontribusinya dalam pendidikan Islam di Indonesia, Lembaga Matlaul Anwar dan Perkembangan Pendidikan Islam di Banten, Al-Jam'iyatul Wasliyah dan organisasi saya pendidikannya di Sumatera Utara. Oke, yang pertama, Nahdlatul Ulama dan kontribusinya dalam pendidikan Islam di Indonesia. Pertama, sejarah singkat Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal dengan sebutan NU adalah organisasi massa terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan ulama, didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya, dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar untuk pertama kalinya. Sebagai akibat dari penjajahan Belanda maupun kungkuan tradisi, maka timbullah kesadaran di kalangan kaum terpelajar maupun ulama untuk memperjuangkan martabat bangsa melalui jalan pendidikan dan organisasi. Sebelumnya pada tahun 1916 dibentuk Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air. Kemudian 1918 didirikan Nahdlatul Fikr atau kebangkitan pemikiran. Kemudian didirikan pula Nahdlatul Tujar atau kebangkitan kaum saudagar. Ya, berangkat dari munculnya berbagai macam organisasi dan komite yang bersifat embrional, maka setelah itu dipandang perlu untuk membentuk organisasi yang lebih sistematis dan mencakup guna untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka kemudian para kiai berkoordinasi dan memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Lalu apa kontribusi Nahdlatul Ulama dalam pendidikan Islam di Indonesia? Ya, kontribusi Nahdlatul Ulama juga semakin banyak jumlahnya, yang manfaatnya sudah banyak dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan kekuatan terakhir Nahdlatul Ulama adalah para politikus yang tersebar di berbagai partai politik di Indonesia dan mengisi posisi-posisi strategis. Dalam bidang pendidikan, Nahdlatul Ulama merupakan manifestasi modern dari kehidupan keagamaan, sosial, dan budaya dari para kiai. Dengan demikian, pesantren, Nahdlatul Ulama, dan para kiai sebagai sentral selalu mengaitkan diri dalam membentuk masyarakat. Kekompakan itu merupakan lembaga yang mempunyai peran kuat dalam perkembangan Islam dan masyarakat Islam pada kualitas sumber daya manusia. Harus ditingkatkan melalui institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan. Ya, pendidikan Islam memberikan pengaruh terhadap sosiokultural dan arti memberikan NU kemudian mengawal perubahan zaman, ya, wawasan filosofi, arah pandangan, motivasi perilaku, dan pedoman perubahan sampai terbentuknya suatu realitas sosial baru. Dan banyak lagi kontribusi-kontribusi yang telah Nahdlatul Ulama berikan untuk khususnya pendidikan Islam di Nusantara, di Indonesia. Yang kedua, Lembaga Matlaul Anwar dan Perkembangan Pendidikan Islam di Banten. Sejarah singkat Matlaul Anwar. Ya, di tengah kemiskinan, kebodohan, ya, yang diselimuti pula oleh kabut kegelapan dan kebingungan, muncullah seberkas sinar harapan yang diharapkan akan membawa perubahan di hari kemudian. Ya, tersebutlah Kiai Haji Entol Muhammad Yasin yang baru kembali dari menghadiri rapat yang diselenggarakan di Bogor, ya, yang mendambakan kehidupan umat yang lebih baik. Ya, gerakan ini dipelopori oleh Haji Samahudi dalam rangka mendirikan Syarikat Dagang Islam atau yang kita kenal SDI, ya, pada tahun 1908. Ya, beliau mendatangi rekan-rekan ulama yang ada di sekitar Menes, antara lain Kiai Haji Muhammad Soleh dari kampung Kanangan dan beberapa orang kiai lainnya dengan tujuan bermusyawarah dan bertukar pikiran yang akhirnya melahirkan
kata sepakat untuk membentuk suatu majelis pengajian yang diasuh bersama. Pengajian ini juga dijadikan lembaga muzakarah dan musyawarah dalam menanggulangi dan memerangi situasi gelap gulita dengan harapan muncul seberkas sinar yang kemudian menjadi nama Matlaul Anwar, ya, yang artinya tempat lahirnya cahaya. Ya. Perkembangan pendidikan Islam di Banten. Ya, perkembangan pendidikan Islam di Banten, latar belakang pembaharuan pendidikan Islam di Banten tidak jauh berbeda dengan di tempat-tempat lain di Indonesia. Kendati demikian, Banten memiliki keunikan tersendiri dibanding di tempat-tempat lain di Indonesia. Ya, Banten yang telah memiliki akar tradisi ketaatan kepada ajaran Islam yang sangat panjang itu merasa kesulitan untuk menerima ide-ide modernisme, karena menurut pandangannya mendukung ide-ide tersebut sama dengan mengakomodasi Belanda yang sedang mereka benci. Ya, ketika angin perubahan menerpa hampir di seluruh daerah di Nusantara pada awal-awal abad itu, ya, Banten baru menerimanya pada tahun 1920. Ya, Steinbeck menggambarkan bahwa awal abad 20 telah terjadi apa yang disebut sebagai kebangkitan pembaharuan atau bahkan pencerahan bagi tokoh-tokoh pembaharu pendidikan. Kiranya senantiasa sebagai aspek yang strategis untuk membentuk sikap dan pandangan keislaman masyarakat. Ya, dari sinilah kemudian lembaga-lembaga pendidikan dengan sistem barat, ya, diperkenalkan sampai ke lapisan golongan bawah yang sebelumnya hanya dinikmati secara eksklusif dari kelompok-kelompok terpilih menurut ukuran Belanda. Ya, berdasarkan kenyataan itu, umat Islam meresponnya dengan melakukan sintesa antara lembaga pendidikan pesantren, ya, dengan 6 persekolahan Belanda sehingga melahirkan bentuk lembaga pendidikan Islam madrasah. Kemudian yang ketiga, Al-Jam'iyatul Wasliyah dan organisasi sayap pendidikannya di Sumatera Utara. Ya, Al-Jam'iyatul Wasliyah, ya, lebih dikenal dengan Al-Wasliyah, merupakan organisasi Islam yang didirikan di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 30 November 1930. Hari itu sangat bertepatan dengan 9 Rajab 1349 Hijriah. Ya, sejarah berdirinya Al-Wasliyah ini didirikan pada masa penjajahan Hindia Belanda, di mana para pendiri organisasi Al-Wasliyah juga ikut berpartisipasi dalam melawan para penjajah. Ya, banyak tokoh-tokoh besar Al-Wasliyah ditangkap oleh Belanda dan dijebloskan ke penjara hingga menjadi syahid. Hingga sekarang Al-Wasliyah menjadi ormas Islam yang bersifat sosial dan memiliki tujuan untuk mengamal ajaran Islam untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, organisasi ini juga serta-merta mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, aman, damai, adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam negara Indonesia yang didasarkan dengan Pancasila. Ya, sejak awal sejarah berdirinya Al-Wasliyah, mereka sudah meletakkan posisinya secara independen dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun. Meskipun begitu, organisasi ini tidak membatasi anggotanya secara pribadi yang sebenarnya ingin mengembangkan karirnya dalam rangka amal soleh kepada partai politik yang ada dan ormas yang sah di mata peraturan rakyat Indonesia. Ya, secara berdirinya Al-Wasliyah sebagai pemersatu bangsa, organisasi yang didirikan di Medan ini memiliki tujuan utama pada saat penjajahan Belanda, yaitu mempersatukan umat Islam yang terpecah belah dengan pandangan yang berbeda. Ya.
Pada saat itu bangsa Belanda menggunakan perpecahan dan perbedaan tersebut sebagai strategi untuk terus berkuasa di Indonesia. Ya. Segala upaya atau segala cara dilakukan oleh bangsa Belanda untuk terus mengadu domba masyarakat Indonesia supaya rakyat tetap terpecah belah. Ya. Penjajah Belanda khawatir akan kemampuan rakyat Indonesia untuk melawan jika mereka bersatu. Ya. Kemudian Al-Jamiyatul Wasliyah juga memiliki banyak amal usaha. Ya, diantaranya mengadakan memperbaiki dan memperkuat hubungan persaudaraan umat Islam dalam dan luar negeri, kemudian membangun perguruan-perguruan dan mengatur kesempurnaan pengajaran pendidikan dan kebudayaan, kemudian mengusahakan perlakuannya hukum-hukum Islam, ya, dan banyak lagi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.